semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Semenggita dengan NIM 060512822217. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Sriwijaya. Bagaimana nih kabar teman-teman pada hari ini? Semoga teman-teman yang melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, keselamatan, kesempurnaan pada kita sampai saat ini. Salawat beriring salam juga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang urgensi pelestarian nilai-nilai tradisi, kearifan lokal dan budaya. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengecek kesiapan sebelum pembelajaran dimulai. Maka ikutilah langkah-langkah berikut ini. Hari ini kita akan belajar mengenai urgensi pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis urgensi pentingnya pelestarian sebuah tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia melalui contoh yang ada di sekitar mereka dengan baik. Yang kedua, yakni peserta didik diharapkan mampu menemukan nilai-nilai penting dari sebuah tradisi, kearifan lokal, dan budaya melalui diskusi kelompok dengan baik. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan cara pelestarian nilai tradisi, kearifan lokal, dan budaya setelah mempelajari materi dengan baik. Materi berikutnya yakni pengertian tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Yang akan dibahas duluan adalah tradisi. Tradisi adalah suatu kebiasaan yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, secara turun-temurun mencakup berbagai nilai budaya yang meliputi adat istiadat, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Berikutnya kita mempelajari materi mengenai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bentuk ekstensi budaya yang bersifat tak benda dari suatu komunitas yang bisa dieksplorasi dari praktik sosial dan relasi yang dibangun warga dengan lingkungan alam. Materi selanjutnya yakni budaya. Budaya adalah yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, ataupun kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai nilai kearifan lokal, tradisi, dan budaya. Baik, berikut ini adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi. Yang pertama itu adalah nilai gotong royong, yang kedua itu adalah nilai toleransi, yang ketiga adalah nilai rasa hormat terhadap sesama, yang keempat adalah nilai kesopanan, dan yang kelima adalah nilai kemandirian dan ketekunan. Materi berikutnya yakni nilai-nilai kearifan lokal. Di dalam nilai-nilai kearifan lokal ini mengandung nilai kesenian, gotong royong, sejarah, ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya yakni nilai religius, toleransi, disiplin, moral dan etika, sopan dan santun.
Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh tradisi kearifan lokal dan budaya serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Perhatikan video berikut ini. Di desa yang berada di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika ini, rumah bisa dipindah-pindah posisinya sesuai dengan kebutuhan. Jika pemilik rumah ingin memindahkan posisi rumahnya, maka bisa dipindahkan tanpa perlu dibongkar. Rumah dipindah karena alasan keamanan seperti menghindari abrasi laut yang mencapai pinggir pantai. Terkadang rumah dipindahkan karena pemilik memiliki lahan atau tanah baru. Sebelum rumah diangkat, maka isi rumah harus dikeluarkan terlebih dahulu. Biar barang tidak rusak toh karena proses pengangkatan rumah, dan rumah jadi lebih ringan saat diangkat. Lumayan toh, hitung-hitung bisa menghemat tenaga. Upacara adat menjadi rangkaian pembuka acara angkat rumah. Doa dipanjatkan semoga proses angkat rumah berjalan lancar dan lokasi rumah baru bisa menjadi tempat yang penuh berkah bagi sang pemilik. Rumah yang mau diangkat ini adalah rumah milik keluarga Nida. Tarian dan musik diperdengarkan sebagai simbol penyemangat para pemikul rumah ini nantinya. Para mama menari diiringi musik pukul yang sudah dipersiapkan. Proses angkat rumah akan dipimpin oleh seorang ketua yang menjadi pemberi aba-aba alias pemimpin acara. Kami semua mencari posisi untuk memanggul rumah. Semua sisi rumah dan bagian dalam semua dipanggul bersama-sama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dengan dikerjakan secara bersama-sama, tentu saja pekerjaan akan semakin mudah. Meski jaraknya hanya 200 meter, tapi dengan beban rumah yang berat, tentu saja ini menjadi tidak mudah. Untunglah saya bersama para bapak dan pemuda yang gagah perkasa, jadi semua bisa diusahakan. Kebersamaan dan gotong royong menjadi hal terpenting yang bisa kita pelajari dari kebiasaan warga desa darat pantai ini. Semua membantu secara ikhlas tanpa dibayar. Cara dan budaya yang harus dipertahankan kelestariannya. Akhirnya selesai juga. Selamat untuk kita semua. Ternyata dengan saling membantu, pekerjaan akan mudah dan terasa ringan. Nah, ini dia acara inti dan terpenting, yaitu makan bersama. Setelah berlelah-lelah, akhirnya kita bisa juga rehat sambil mengisi perut. Ada banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari alam. Tidak hanya manfaatnya, alam juga mengajarkan kita arti rasa bersama dan keluarga. Salam. Nah, setelah melihat video tadi, menurut kalian apa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Ya benar, salah satu nilai yang terkandung pada video tadi adalah nilai gotong royong, di mana mereka bersama-sama menggotong rumah warga untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih baik lagi. Materi selanjutnya yakni pentingnya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Mengapa kita harus melestarikan sebuah tradisi? Karena yang pertama, karena nilai-nilai budaya bangsa akan hilang seiring berkembangnya zaman dan waktu. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda haruslah melestarikan sebuah tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Yang kedua, yakni Indonesia memiliki banyak keragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, memiliki budaya yang berbeda-beda. Maka dari itulah harus kita jaga budaya-budaya tersebut.
Yang ketiga yakni persatuan dan kesatuan adalah hasil dari bersatunya ragam budaya dengan beraneka rupa. Maka dari itu kitalah harus menjunjung rasa persatuan dan kesatuan di negara kita. Yang keempat, dengan kebudayaan daerah yang maju dan lestari, masyarakat akan senantiasa berkembang, di mana dengan adanya suatu kebudayaan yang maju dan terus dilestarikan, kita masyarakat di Indonesia dapat memperkenalkannya ke kancah dunia. Yang kelima yakni memajukan dan melestarikan kebudayaan daerah adalah untuk menunjukkan bahwasanya bangsa Indonesia benar-benar bangsa yang beradab dan berbudaya, di mana bahwasanya di Indonesia ini banyak sekali memiliki keragaman budaya. Maka dari itu kita harus menunjukkan bahwasanya kita memiliki budaya-budaya tersebut. Nah, yang terakhir sebagai upaya menjaga keberlangsungan budaya bangsa agar selalu dalam hidup masyarakat. Nah, teman-teman, maka dari itu kita sebagai anak muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa, maka dari itu kita haruslah melestarikan sebuah tradisi kearifan lokal dan budaya yang sudah ada dan sudah diwariskan kepada kita. Selesai sudah materi yang telah saya jelaskan, maka dari itu ada sebuah penugasan yang akan memperkuat pengetahuan kalian berikutnya. Nah, untuk tugasnya, buatlah sebuah kelompok kecil untuk berdiskusi. Lalu carilah contoh tradisi, kearifan lokal ataupun budaya yang masih ada ataupun yang sudah hampir luntur di sekitar tempat tinggal kalian. Lalu analisislah nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam tradisi tersebut dan mengapa tradisi, kearifan lokal ataupun budaya tersebut haruslah tetap dilestarikan. Kemudian buatlah poster mengenai analisis kalian dan upload ke Instagram dengan tag Instagram yang sudah diterakan pada tugas tersebut. Terima kasih yang sudah mau belajar pada pertemuan hari ini. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya.